Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baiklah, perkenalkan nama saya Ahmad Maliki, NIM 117207151066, jurusan Ilmu Hukum, konsentrasi Hukum Tata Negara, lokal HTNB. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa pengertian, beberapa materi. Yang pertama yaitu pengertian politik. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan baik secara konstitusional maupun non konstitusional. Kemudian politik ini juga bisa diartikan sebagai usaha untuk menggapai suatu kekuasaan. Dan juga usaha melakukan sebuah proses untuk mencapai kekuasaan dengan tujuan tertentu dengan beberapa orang atau beberapa golongan. Itu adalah politik. Kemudian politik ini adalah jalan berkaitan erat juga dengan kekuasaan. Artinya mendapatkan kekuasaan itu salah satu jalan yang harus ditempuh itu adalah menggunakan cara berpolitik. Tentunya politik sehat dan politik yang damai. Itu politik. Kemudian selanjutnya yaitu politik dalam konsep Islam. Di dalam konsep Islam, Islam juga mengenal politik atau siasa. Dalam Islam ini politik kepemimpinan Islam ini contohnya kepemimpinan oleh penerus Nabi atau yang disebut dengan khalifah. Artinya setelah Nabi wafat atau meninggal dunia dilanjutkan oleh pemimpin selanjutnya yaitu khalifah. Setelah Nabi wafat dilanjutkan oleh para sahabatnya, kemudian para sahabatnya itu disebut dengan khalifah. Artinya khalifah pengganti Nabi memimpin seluruh umat Islam dalam kepemimpinan yang baik. Setelah Nabi dipimpin oleh sahabat, kemudian oleh para imam yang lainnya. Itu di dalam politik dalam konsep Islam. Dan khalifah ini artinya pemimpin. Itulah yang disebut dengan pemimpin. Di dalam Islam disebut dengan khalifah. Kemudian di bahasa kita disebut dengan pemimpin. Baik, itulah politik dalam konsep Islam. Kemudian demokrasi dalam pandangan Islam. Di dalam pandangan Islam, demokrasi ini sangat penting karena Islam lebih mengedepankan bermusyawarah mufakat atau disebut dengan demokrasi. Kalau di dalam Islam disebut dengan musyawarah mufakat. Artinya begini, apapun permasalahan, apapun kesenjangan-kesenjangan yang terjadi di dalam Islam itu Islam lebih mengutamakan musyawarah mufakat. Artinya duduk bersama, menyelesaikan secara bersama dan mencari solusi secara bersama. Contoh di tugas yang pertama tadi ada sumber hukum Islam itu ada kias ya atau menyamakan. Mereka bukan hanya sekedar menyamakan ini harus sama, tidak, tapi mereka para ulama harus duduk bersama dulu, bersama satukan pemikiran. Kalau sudah sesuai dengan tujuan baru mereka mengeluarkan pendapat. Begitulah demokrasi. Artinya Islam tidak mengekang pendapat seseorang ingin mengeluarkan pendapat. Islam mempersilahkan itu gitu, tidak mengekang. Artinya tidak boleh ini masyarakat biasa, ini tidak boleh memimpin, ini tidak boleh mengeluarkan pendapat, ini pemimpin, ini khalifah, dia harus mengeluarkan pendapat. Tidak seperti itu. Cuman di dalam Islam ini siapapun boleh mengeluarkan pendapat, terima atau tidak diterima itu akan dimusyawarahkan nanti. Itulah yang namanya musyawarah mufakat. Begitu juga di dalam Islam. Demokrasi sama halnya dengan demokrasi, sangat penting, baik itu menyelesaikan masalah maupun memilih pemimpin atau khalifah selanjutnya di dalam Islam. Kemudian hubungan Islam dan negara.
Apa hubungan Islam dengan negara ini? Menurut saya begini, di setiap negara pasti ada orang yang memiliki kepercayaan atau memiliki agama Islam. Tapi apakah semua negara itu mayoritas Islam? Tidak. Contoh, di Indonesia ini mayoritasnya orang Islam. Tapi bukan berarti negara ini negara khalifah atau negara Islam. Tapi negara kita ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia negara hukum gitu. Bukan hukum Islam, tapi negara kita ini adalah negara hukum yang mana tapi tidak menganut hukum Islam. Itu hubungan negara dengan Islam gitu. Namun di setiap negara itu pasti akan ada agama Islam, ada agama-agama lain. Cuman kita sebagai umat Islam, kita di Indonesia ini juga tidak bisa memaksakan kita harus memakai hukum Islam gitu. Kita tidak bisa, karena walaupun kita mayoritas di dalam sebuah negara ini, contohnya di negara Indonesia ini, walaupun kita Islam ini lebih banyak, bukan berarti kita harus semena-mena untuk menentukan konstitusi kita, bukan berarti kita harus memajukan pendapat Islam, kita harus memakai aturan Islam, tidak, tapi kita berdemokrasi. Itulah tadi pentingnya musyawarah mufakat di dalam Islam, kemudian demokrasi dalam bahasa Indonesianya gitu. Jadi Islam juga tidak mau terlalu menekan, terlalu harus begini loh gitu. Dalam Islam contoh mencuri di negara kita ini dihukum penjara gitu. Kalau di dalam Islam tidak, dia mencuri potong tangan gitu. Kita buat seperti itu di Indonesia, tidak perlu. Tergantung bagaimana konstitusi yang dianut di atas di pemerintahan kita atau di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Cuman itulah yang saya sampaikan. Jika kita memaksakan aturan-aturan Islam ini kita pakai di negara Indonesia ini, itu juga tidak akan berjalan dengan baik. Itu tidak menjamin. Kenapa? Karena walaupun kita mayoritas, tapi ada agama-agama yang minoritas yang juga hidup berdampingan, berlingkungan, bersosialisasi dengan kita. Kita tidak bisa seperti itu. Jadi itu menurut saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Kembali lagi saya sampaikan, ini adalah tugas kedua mata kuliah Hukum Pemerintahan Islam. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.